Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Bertemu kembali bersama saya, Yuli Febrinia. Di sini saya akan mengerjakan tugas di luar kelas hari ke-7. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertemakan Bimba A, I, U, E, O, Interview. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba A, I, U, E, O, Interview? Bimba A, I, U, E, O, Interview adalah program Bimba A, I, U, E, O Pusat untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini yang dilakukan secara interaktif menggunakan video call atau Zoom yang berbasis online. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Bimba A, I, U, E, O Interview dengan Bimba A, I, U, E, O tatap muka? Bimba A, I, U, E, O Interview adalah proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak secara jarak jauh yang dilakukan melalui video call atau Zoom yang berbasis online. Sedangkan Bimba A, I, U, E, O tatap muka yaitu proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak secara langsung, yaitu anak dan guru bertemu langsung dalam tempat yang sama. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama durasi kegiatan Bimba A, I, U, E, O Interview? Durasi kegiatan Bimba A, I, U, E, O Interview yaitu 30 ditambah 10 menit, jadi 40 menit. Pertanyaan yang keempat, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba A, I, U, E, Interview 30 ditambah 10 menit. Di mana 30 menit anak melakukan kegiatan bersama teman-temannya, yaitu kegiatan membimbakan atau kegiatan bermain sambil belajar secara bersama-sama. 30 menit ini terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, 5 menit pertama kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir atau penutup. Sedangkan 10 menit diberikan kepada murid secara bergantian, di mana 10 menit ini digunakan untuk mengevaluasi kognitif anak atau kemampuan anak secara privat atau secara individu. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Durasi kegiatan awal dilakukan hanya 5 menit, di mana kegiatan awal ini seperti berdialog umum, tepuk semangat, yel bimba, doa sebelum belajar, bernyanyi lagu Labimba, dan bernyanyi lagu Cinta Ananda. Pertanyaan yang keenam, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Kegiatan inti ini durasinya 20 menit. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama 20 menit ini? Yaitu mengajak anak berbahasa Bimba, memperdengarkan yel Bimba, atau memperdengarkan BDKMPSY, JLNTRC, memperdengarkan verba huruf, verba dikte kepada anak, mengarahkan dan membimbing anak bermain baca-bacaan, bermain modul selingan seperti modul matematika, modul menulis, mewarnai, dengan selingan bercerita. Dan tentunya jangan lupa berikan reward dan motivasi kepada anak. Selanjutnya pertanyaan ke-7, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasinya? Kegiatan akhir atau penutup durasinya hanya 5 menit. Yaitu seperti apa saja kegiatannya? Tentunya dengan berdialog umum, tepuk semangat, ya bimba, bernyanyi lagi lagu Labimba, berdoa sebelum
belajar. Dan tentunya kadang kita motivator memberikan pesan atau motivasi kepada anak seperti, besok kita bertemu kembali ya kak, kakak besok harus tambah semangat ya, misal seperti itu. Atau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sudah belajar atau mengikuti kegiatan hari ini dengan penuh semangat. Berterima kasih kepada orang tua, ayah bunda yang sudah menemani selama kegiatan bimbingan, misal seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A, I, U, E, O, Inter, Bio? Tentunya kita harus selalu berparadigma Bimba dengan menerapkan metode Bimba, yaitu metode utama dan metode penunjang, serta mempersiapkan perangkat media sosial seperti sinyal yang baik dan alat komunikasi yang baik. Pertanyaan yang ke-9, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A, I, U, E, O, Inter, Bio? Yaitu bermain bacaan. Karena di Bimba, baik itu Bimba A, I, U, E, O, Inter, Bio atau Bimba A, I, U, E, O tatap muka, kegiatan prioritasnya yaitu bermain bacaan. Pertanyaan yang ke-10, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Yaitu minimal 5 menit sekali. Namun pada dasarnya kita bisa memberikan reward atau motivasi kepada anak itu setiap saat. Setiap anak menyelesaikan modul bimbanya atau ketika anak sedang mengerjakan modul. Seperti ketika anak menyelesaikan modul Bimba dengan cepat atau dengan semangat atau dengan hasil yang bagus, kita bisa memberikan reward kepada anak. Lalu kita bisa memberikan motivasi ketika anak sedang mengerjakan modul agar anak lebih semangat lagi. Yang ke-11, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Itu setiap kali pertemuan secara intens terhadap murid atau dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Karena dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu adalah tanggung jawab motivator. Pertanyaan yang ke-12, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan motivator? Yaitu motivator harus mampu mengajak anak berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar ini. Motivator harus selalu mengarahkan dan membimbing murid dalam bermain baca-bacaan. Kita juga harus bisa mengendalikan atau bertanya kepada anak apa yang anak inginkan. Kita tidak boleh memaksa anak, berikan modul sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Pastikan tidak ada murid yang merasa terpaksa. Semua murid harus semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar ini. Pertanyaan ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Yang pertama, kita evaluasi afeksi anak. Kita lihat apakah anak sudah senang, apakah anak semangat, antusias dalam mengikuti kegiatan bermain sambil belajar ini. Yang kedua, kita bisa mengevaluasi kognitif anak. Kita bisa mengevaluasi kemampuan anak, apakah sesuai dengan tahapannya, apakah sesuai dengan modul yang diberikan sesuai dengan kemampuan anak, apakah anak sudah mampu dengan modul yang kita berikan. Bisa seperti itu. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.